Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Internal Fatur Rahmah dengan NIM 2407118 yang akan menjadi moderator pada video presentasi kali ini. Di sini kami akan membahas terkait nilai kerakyatan guna memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapat pemahaman yang lebih dalam terkait pentingnya nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk materi, berikut adalah anggota kelompok 4 yang telah berkontribusi dalam penyusunan materi ini. Ada Rahmayuni Ritonga dengan NIM 2407116, lalu ada Nurul Aini dengan NIM 2407117, selanjutnya ada saya sendiri, Internal Fatur Rahmah dengan NIM 2407118, lalu ada Ikhwanul Karim dengan NIM 2407119, dan yang terakhir ada Nazatul Askia dengan NIM 2407120. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian dari nilai kerakyatan yang akan disampaikan oleh Rahmayuni Ritonga. Selanjutnya yaitu hubungan nilai kerakyatan dalam Pancasila yang akan disampaikan oleh Nurul Aini dan Nazilatul Askia. Selanjutnya yaitu penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Ikhwanul Karim. Dan yang terakhir kesimpulan oleh saya sendiri. Nah, di akhir video nanti kami akan memaparkan sebuah video kasus yang telah kami sesuaikan dengan topik yang kami bahas yaitu nilai kerakyatan. Pengertian nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Nilai ini menghargai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Nilai ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berdaya. Kaitan dengan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kerakyatan yang di sini adalah menghargai keberagamaan dan toleransi yang sejalan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, yang mana di sini menekankan bahwa pentingnya kehidupan beragama yang harmonis. Kaitan dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kerakyatan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang menghargai martabat dan hak asasi manusia. Kaitan dengan sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang menghargai persatuan dan juga kesatuan bangsa yang sejalan dengan prinsip persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan dan integrasi nasional. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan. Dan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kerakyatan ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan menghargai distribusi sumber daya yang adil dan merata. Nah, nilai kerakyatan memiliki kaitan yang erat dengan Pancasila dan menjadi landasan pembangunan masyarakat yang adil, demokratis, dan berdaulat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Musyawarah menyelesaikan masalah keluarga diselesaikan dengan diskusi bersama keluarga. Yang kedua itu menghargai pendapat dalam anggota keluarga. Yang ketiga itu menjalankan hasil keputusan dengan tanggung jawab. Di lingkungan sekolah, yang pertama itu musyawarah memilih ketua OSIS atau kegiatan kelas melalui musyawarah. Yang kedua itu menghargai pendapat saat teman dalam diskusi. Yang ketiga itu menjalankan keputusan bersama dengan baik. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai kerakyatan merupakan prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan. Nilai ini juga sejalan dengan kelima sila dari Pancasila, yaitu sama-sama menjunjung tinggi nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, toleransi, serta persatuan. Nilai ini juga dapat diterapkan di berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas, melalui musyawarah,
menghargai pendapat, dan pengambilan keputusan bersama secara bertanggung jawab. Dengan menerapkan nilai ini, masyarakat dapat membentuk lingkungan yang adil, harmonis, dan tentunya demokratis. Demikian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi nilai kerakyatan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, menambah wawasan dan kesadaran kita terkait pentingnya nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai penutup, kami akan menampilkan cuplikan video singkat yang relevan dengan topik yang kami bahas, yaitu nilai kerakyatan. Di mana dalam video tersebut terlihat seorang mantan pemain sirkus di Taman Safari sedang menyampaikan unek-uneknya ketika mengalami penganiayaan di hadapan DPR. Dan dari video tersebut kita dapat melihat cerminan nyata dari nilai kerakyatan, di mana setiap warga negara dengan latar belakang apapun memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya dan didengar oleh wakil rakyat. Dan dari video tersebut, mari kita jadikan sebagai refleksi bersama atas pentingnya ruang partisipasi yang adil, inklusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya pernah kabur tahun 86, saya ditangkap, dipukuli. Kakak saya pun gitu, kabur, ditangkap, dipukuli. Tangkap, pukuli. Iya. Oleh pihak Sirkus, itu yang melakukan Pak Fran Manansang. itu udah disampaikan ke kuasa hukum. Sudah. Waktu itu saksinya siapa? Teman-teman. Teman-teman. Iya. Yang bersangkutan ada. Iya. Oke. Sekarang apa unek-unek ibu untuk disampaikan di sini di ruang ini? Apa harapan atas apa yang telah ibu terima waktu itu? Ya, kita Nah. mencari keadilan, Pak. Ya, keadilan semacam apa yang diharap? Ya, kita bagaimana baiknya lah, kita pengennya mereka diadili apa bagaimana? Oke. Soalnya kan kalau saya tidak menerima yang seperti Vivi sampai disetrum, seperti Butet dikasih kotoran gajah mulutnya. Saya tidak menerima itu, yang ini menerima. Ya, jadi gini Bu, dalam aspek posisi pekerjaan, kan yang saya pahamin ya, mohon maaf kalau takutnya saya salah, sirkus itu kan dilatih, Ya, dilatih bagaimana caranya untuk agar pada posisi permain sirkus itu siklusnya demikian. Mohon maaf ya, takut salah, ini menyampaikan aja. Tapi di sisi 30 tahun lalu dan pada posisi sekarang terungkap, kan dianggap seolah-olah mengeksploitasi. Di zaman itu teknologi memang mungkin sama sekali terbatas. Nggak ada lah cerita ini barang. Handphone susah, ibu lari dari situasi untuk menyelamatkan misalnya. Nah, sekarang tadi kenapa saya tanya? To the point aja. Apa sih kira-kira yang ibu pengen harapkan dari keadilan yang pernah ibu terasa dieksploitasi? Nah, dari proses ini, kuasa hukum apakah pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan pengelola misalnya? Agar terjadi nih situasi. Nah, saya lagi mau tanya dulu Pak kuasa hukum ke yang bersangkutan. Pernah nggak? bahkan kita pernah ini pengen bertemu dengan anaknya Pak Jansen, Esther namanya. Kita ingin reuni gitu kan, kekeluargaan saat itu, tapi kita tidak respon dengan baik. Tidak direspon dengan Anak pihak Pak Jansen. anak Pak Jansen. Oke, namanya Esther. Ya. Oke. Nah, saya tanya sama kuasa hukum. Oke Bu, udah selesai. Saya paham lah. Berarti Ibu menyampaikan unek-unek, ingin mengharapkan keadilan, tak? Benar kan ya? Agar apa yang menjadi yang terdahulu minimal Bapak Ibu didapatkan perhatian dari pihak pengelola. Kan kalau ngomong harapan pasti kita harapannya sama, berkeadilan untuk apa yang terjadi pada posisi Bapak dan Ibu sekalian. Pak kuasa hukum, adakah Bapak dalam posisi ini menyampaikan kepada pihak pengelola komunikasi awal lah,
terkait dengan apa yang mau disampaikan oleh para Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Saya Happy Bayang sebagai salah satu pendamping korban. Jadi yang pertama, seingat kami pernah menyurati keluarga besar Pak Hadi Manangsang. Kenapa keluarga besar Pak Hadi Manangsang? Karena kami paham Pak Hadi sudah meninggal, dan yang tinggal itu ada 3 anak beliau, satu Pak Jansen Manangsang, satu Pak Frans Manangsang, satu Pak Tony Manangsang, dan Pak Tony Sumampau. Dan saya paham Taman Safari, tapi saya paham bahwa ini bukan ranahnya ke sana. Yang bertanggung jawab sebetulnya adalah Oriental Circus Indonesia, tapi Pak Hadi Manangsang sudah almarhum. Oleh karena itu kemudian, seingat kami pernah menyurati